Welcome semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Jadi akhir-akhir ini komunitas HSR sedang rame-ramenya. Jadi kali ini gua ingin membahas tentang Mr. Poke dan masalah power creep di Honkai Star Rail teman-teman. Jadi what happened gitu, apa yang terjadi dengan Mr. Poke dan Honkai Star Rail ini cuy. Mungkin gue bakal coba jelasin ya sebisa gue tentang masalah ini cuy. Jadi disclaimer dulu, kemungkinan video ini agak sedikit panjang, jadi ya siapin cemilan kalian atau mungkin kalian pengen mode radio, dengerin aja nggak apa-apa. Jadi ya enjoy buat ngedengerin. Disclaimer juga ya, buat kalian yang pemain casual maksudnya main santai di Honkai Star Rail, sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Video ini mungkin nggak terlalu penting ya, mungkin kalian bisa skip aja. Cuman kalau kalian pengen tahu masalahnya atau mungkin problemnya, mungkin ya kalian bisa dengerin cuy. Thank you banget. Jadi mungkin kita bakal bahas dulu dari Mr. Poke teman-teman. Jadi what happened? Jadi awal mulanya Mr. Poke ini nge-tweet HSR has a power creep problem only if you allow it to happen, either by greed or stupidity. Change my mind. Jadi bisa dibilang HSR mempunyai masalah power creep jika kalian memperbolehkan itu terjadi. Entah itu karena kalian serakah atau mungkin kalian bodoh. Oke. Nah, gue kemarin udah ngeliat sebagian videonya Mr. Poke by the way. Gue udah ngeliat videonya. Jadi di sini Mr. Poke udah ngejelasin juga maksudnya kayak gimana statementnya. Yang gue tangkap di sini, only if you allow it to happen. Jika kalian memperbolehkan itu terjadi, entah itu karena greed, keserakahan, atau stupidity, kebodohan. Jadi bisa dibilang greedy ini maksudnya ya, menurut gua maksudnya dari greedy ini karena kita serakah cuy, ingin karakter tertentu yang mungkin untuk investasi jangka panjang itu nggak bagus cuy. Jadi ada beberapa karakter by the way yang mungkin ya kelihatan looks-nya bagus, karakter desainnya bagus, tapi untuk investasi jangka panjang itu jelek cuy. Maksudnya kayaknya karakter ini tidak mungkin akan meta untuk di masa depan mungkin gitu. Stupidity, kebodohan. Nah, gue nangkapnya kebodohan di sini tuh antara kebodohan kita nge-pull karakter yang tidak meta itu, atau mungkin karena kita bodoh karena tidak memahami cara bermain Honkai Star Rail cuy. Itu yang gue tangkep. Entah itu karena serakah, kita pengen karakter-karakter tertentu tapi nggak ngelihat meta, atau karena kebodohan kita sendiri ya, karena kita nggak tahu meta, kita nggak tahu komposisi tim, kita nggak tahu cara mainnya, dan bla 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 sekalian gitu. Dan tweet ini banyak sekali ini cuy, perdebatan cuy, diskusi dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali diskusi yang terjadi di sini by the way. Okay, it always the F2P who pull everything for the sake of fueling their gambling addiction, shot the loudest about power creep and started a meta discourse. Mungkin bisa jadi ya. Tapi ya gimana ya, masalahnya player casual, player yang nggak ngikutin meta, player yang main cuman santai-santai doang, itu nggak bakal mempermasalahin hal itu sih menurut gua ya. Player yang cuman mainnya nyantai, mainnya santai, mainnya biasa-biasa aja, mereka nggak nyelesain endgame konten pun nggak masalah cuy. Itu menurut gue mereka ya bodo amat cuy, nggak peduli gitu. Cuman ketika mereka menghadapi suatu stage yang anjir kok susah banget, kok nggak tembus ini, wait, perasaan nggak segini deh, nggak susah banget deh musuhnya, ini kok tiba-tiba tebal banget ya. Nah itu cuy, jadi mungkin ya power creep itu tercipta karena itu gitu. Dan itu hal yang terjadi dengan gue sekarang gitu. Jadi gue tuh dulu tuh pernah sempat gacha karakter, beberapa karakter. Gue bakal kasih tahu di sini. Jadi dulu tuh gue pernah gacha Sele sama Jing Yuan. Karena gue yakin mereka ini bakalan meta di masa depan, jadi gue bakal gacha. Gue gacha mereka berdua cuy. Dan sayangnya Jing Yuan, gue build dari awal sampai akhir gue gak nemu build yang cocok. Dan bahkan damage Jing Yuan gue, King Rama gue tidak segede itu cuy. Tidak segede yang ada di showcase orang-orang gitu. Oke, kita kesampingkan hal itu. Sele gue masih cukup buat apa ya? Damage Sele gue tuh masih gede walaupun tanpa Lycon. Sele gue tuh masih bisa bertahan lah, masih kuat lah pada waktu itu 1.0. Waduh, menyinggung F2P kah?
Bisa jadi ya. Nggak tahu juga sih. Masalahnya kan ada cuy F2P yang dia tuh pengen pengen ngejar konten endgame juga ada juga F2P yang mainnya casual. Main casual tuh maksudnya ya udah gitu, mereka gak memperdulikan konten endgame, ya udah mereka main cuman senang-senang doang gitu, nggak masalah gitu kan. Jadi kita disclaimer dulu ya sebelumnya, jadi power creep kemungkinan besar itu bakal ada cuy di setiap game gacha ya. Kemungkinan besar sih ada sih, kemungkinan besar ada di setiap game gacha. Dan mungkin yang lagi rame ya yaitu si HSR ini cuy, yang lagi banyak diperbincangkan itu. Oke, kita lanjut lagi ke topik tadi. Nah, udah, kita lanjut ke patch selanjutnya cuy. Jadi di patch 1.1 ada Silver Wolf yang katanya Mono Quantum akan menjadi raja dari segala raja. Kita tahu Mono Quantum, mungkin kalian udah nggak heran lagi cuy, nggak kaget cuy waktu itu. Mono Quantum akan merajai, akan libas endgame konten dan lain sebagainya ya. Otomatis gue gacha Silver Wolf dong waktu itu, karena sebegitu OP-nya kan. Gila, gacha lah tuh gue. Kalau Luocha, jujur gue skip ya Luocha ya. Nah ini cuy, Kafka dan Blade patch 1.2. Di sini entah kenapa ya, naluri gue berkata gue ingin menggacha Kafka daripada Blade. Padahal Blade ini juga bagus cuy. Dan kebetulan di versi patch 1.2 ini lokasinya itu ada di Luofu, yang musuhnya itu rata-rata punya weakness wind ya kan, weakness angin gitu. Blade itu harusnya tuh bagus banget daripada si Kafka. Cuma entah kenapa naluri gue waktu itu gue malah gacha Kafka gitu ya kan. Oke lah, gue gacha Kafka. Lanjut ke update 1.012.3. Gue dari awal main Sele Lycon 2 plus signature nggak guna pas 2 bulan kemudian. Power creep pasti ada bang, tapi nggak secepat di HSR. Wah itu mah jangan ditanya ya. Oke, kita lanjut ke ini cuy, patch 1.3. Oke, ada Dan Heng Il dan Husuan. Oh my god, baru 2 bulan atau 3 bulan kemudian cuy, semenjak Sele dan Jing Yuan gitu ya kan. Orang-orang mungkin berpikir, wow, sepertinya ada DPS baru yang bisa meratakan all-in konten selain Sele dan King Rama teman-teman. Oke, sepertinya menarik untuk digacha. Dan pada waktu itu gue beneran gacha Dan Heng Il teman-teman. Dan untungnya apa? Gue dapat Dan Heng Il, oke, dapat plus Lyconnya, gila. Gue gacha Dan Heng Il dan Lyconnya dengan kesadaran penuh. Terus ada banner Fusion, gue juga gacha beserta Lyconnya karena dia sustainable cuy. Karena pada waktu itu gue nggak ada healer, gue nggak ada Luocha, jadi gue nggak ada healer sama sekali waktu itu. Gue paling ngadelin Bailu doang, karena emang sebagus itu Fusion untuk sustain. Oke. Dan sekarang Fusion kemungkinan besar masih kepake. Fusion sekarang masih kepake menurut gue. Itu sih yang bagusnya ya, Fusion masih kepake untungnya. Oke, lanjut ke versi 1.4 teman-teman. Ada Jing Liu sama Topaz. Oh my. Kita kemarin baru aja dapat pertama si Blade DPS Destruction. Kedua Dan Heng Il DPS Destruction juga, Imaginary lagi. Sekarang DPS juga Destruction Ice. God damn. Pada waktu itu gue sebenarnya pengen cuy buat gacha si Jing Liu ini, cuman karena pada waktu itu ya teman-teman ya 1.4 kita cuma dapat 77 kali pull kalau misalkan udah menyelesaikan semua stage ini. Otomatis gue pada waktu itu nggak bisa gacha karena apa? Karena udah habis teman-teman, gacha gue udah habis, gue nggak bisa gacha. Jadi alhasil gue skip di banner ini. Setelah 2 orang ini rilis, bah gila, DBK gacor-gacor cuy. Ya walaupun pada waktu itu gue masih bisa pakai Dan Heng Il, gue masih pakai Dan Heng Il, gue masih pakai Sele, itu masih bisa cuy buat ngelarin MOC, itu gue masih sanggup. Oke? Itu gue masih sanggup, masih belum ada power creep yang membuat gue susah untuk menyelesaikan end game content, itu masih belum ada. Oke, kita masuk ke Argenti sama Huo. Jujur Argenti sama Huo gue skip juga. Gue jujur skip juga. Cuman Argenti ini katanya bagus buat Pure of Fiction. Cuman gue nggak tahu Pure of Fiction ini udah muncul atau belum di 1.5 ya teman-teman. Gue nggak tahu. Kalau kalian tahu kalian bisa komentar aja di bawah.
Oke, kita lanjut ke 1.6 ya teman-teman ya. Nah, 1.6 kita dapat 104 kali pull. Nah, di sini gua gacha Ruan Mei sama Lyconnya, dan itu memberikan change, perubahan cuy, perubahan besar pada akun gua. Di sini gua jujur ya, gua jujur masih belum mendapatkan power creep yang begitu signifikan ya dalam menyelesaikan endgame content. Gua masih bisa menyelesaikan endgame content dengan dan hang il gua itu masih bisa yang pertama. Terus pakai sele sebenarnya gua masih bisa, jujur gua masih bisa harusnya. Kayaknya gua waktu itu masih pakai sele. Iya, masih pakai sele. Iya sih, iya ya. Waktu itu masih pakai sele gua. Walaupun gua rada-rada lupa ingat ya, kayak gua pernah top up sih. Gua pernah top up cuman sebulan 2 bulan doang kalau nggak salah, seingat gua ya. Seingat gua. Jadi gua nggak bisa dibilang F2P murni juga sih. Cuman ya gue spendnya sedikit banget lah, cuman buat battle pass doang gitu. Oke, kita lanjut ke banner update 2.0 teman-teman. 2.0 125 kali pull. Wah, di sini ada Sparkle sama Sparkle ma boy. Sparkle di sini jujur ya, gua mengira Sparkle ini bakal berguna banget karena gua lihat showcase Sparkle ya. Dia tuh berguna untuk si Dan Heng Il. Jadinya gua di sini gacha Sparkle ini cuy, buat siapa? Buat Dan Heng Il. Sedangkan tim satu gua ya kalau nggak salah waktu itu gua kayaknya masih pakai Sele deh. Seingat gua masih pakai Sele, Silver Wolf sama Bailu sama satu lagi apa gitu lupa gua. Sama MC ya, sama MC Tank waktu itu. Gua masih pakai itu cuy. Jadi gua masih belum ada DPS lagi waktu itu. Gua gacha lah tuh si Sparkle sama Lyconnya. Nah, ini dia cuy. Acheron teman-teman. Datanglah Acheron. Mungkin kalian udah udah gak heran lagi lah seberapa besar damage dari Acheron ini. Ya otomatis waktu itu gue gacha dong Acheron karena damage-nya gede. Oh, gacha dong, gacha. Ya udah tuh gue gacha Acheron plus Lyconnya. Dan kalian tahu apa, damage gue langsung gila-gilaan cuy. Gue bisa menyelesaikan MOC waktu itu. Gue masih bisa menyelesaikan MOC cuy waktu itu, gila. God damn bro. Tapi sayangnya gue tidak menggacha Aventurin. Karena apa? Karena gue, kalau kata Mr. Poki ya, power creep terjadi karena keserakahan atau karena kebodohan cuy. Mungkin karena kebodohan gue ya tidak menggacha Aventurin. Karena karakter ini kita nggak tahu cuy. Gue nggak tahu waktu itu kalau karakter ini bakalan jadi karakter yang sustain juga kayak si Fushuan cuy. Nah itu mungkin kata Mr. Poke ada benernya juga gitu. Gue nggak gacha si Aventurin ini cuy, dan gue menyesal waktu itu. Sebenarnya nggak nyesel juga sih sebenarnya. Gue nggak nyesel juga. Gue cukup senang ya waktu itu dapat si Acheron karena damage-nya gede. Yang kedua, gue punya Kafka. Nah, gue bisa barengin nih si Acheron sama si Kafka gitu cuy. Jadi udahlah tuh kebentuk satu tim. Jadi gue pakai Fushuan, Ruan Mei, Kafka sama Acheron. Nah tim satunya lagi gue masih pakai tuh kalau nggak salah, jujur gue nggak pakai si Dr. Rasio, gue nggak nge-build. Black Swan gue nggak gacha. Padahal mungkin ya Black Swan itu bakal bagus sama Kafka cuy. Cuman gue nggak tahu. Waktu itu gue nggak tahu apakah itu karena kebodohan gue tidak mencari tahu. Bisa jadi. Jadi power creep itu terjadi karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita karena kita tidak mengikuti meta teman-teman. Alhasil ya kita bakalan tertinggal ya kan dengan meta itu sendiri gitu. Dan seolah-olah kita berteriak power creep padahal diri kita sendiri yang bermasalah gitu. Apakah seperti itu yang dimaksud ya? Gue lu gak salah bang, dalam posisi itu lu emang butuh DPS lain karena di PS lu udah gak mampu lagi. Makanya itu. Iya, masalahnya itu. Masalahnya pertama ya, gue nggak ada Jing. Oh, bentar. Oh ya kan ada Dan Heng Il ya? Ah iya, masih ada Dan Heng Il. Sorry. Gue baru ingat masih ada Dan Heng Il cuy. Sorry guys, sorry. Gue baru ingat gue ada Dan Heng Il. Gepard, Sparkle, Clara, sama Dan Heng Il. Nah itu gue. Itu tim pertama gue. Yang kedua, gue bisa pakai Fushuan, Ruan Mei, Kafka, sama Acheron. Nah itu tim gue. 2 tim gue yang biasanya gue pakai. Nah sayang sekali ya teman-teman ya, sayang beribu sayang. Jadi
Gua bisa dibilang ya, gua pensi di satu titik ini cuy. 2.1 di sini 2.2 di sini gua udah pensi ya temen-temen ya. Gua nggak tahu waktu itu kenapa gua pensi. Cuman gua kayak merasa kayak sepertinya HSR membuang waktuku. Aku harus mencari kegiatan lain. Ya udahlah, gua kayaknya pensi aja lah. 2.3 gue juga pensi, gue udah pensi. Terus ketika gue melihat ada kabar HSR akan collab dengan Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Akhirnya di 2.4 gue balik lagi buat main HSR dengan berharapkan mungkin di versi 4.x ya. Kemungkinan besar ya, kan collabnya kan 2025 nih. Fate sama HSR 2025 akhir gitu, kuartal 3 gitu kalau nggak salah. Ya gue main lagi dong, gue pengen ini kan, pengen ya menguli. Ayolah guys lah, kita menguli gitu. Nah cuman di sini Joy, permasalahannya ya, gue mencoba untuk gak gacha karakter sama sekali di sini. Gue skip si siapa nih partnernya buat Acheron ya, ini ya, yang rambut merah ini, sama si Giachao ini. Nah ini nggak tahu ini namanya siapa, cuman gue skip karakter ini. Padahal ini karakternya di showcase-nya juga gila damage-nya. Tapi di next banner-nya ada karakter Lingsa sama Xiao. Ada Robin juga. Nah di sini gue ambil si Robin cuy. Kok Robin sih? Gue ambil si Xiao. Karena gue lihat Xiao ini damage-nya gila gitu. Jadi gue bisa ngegantiin mungkin ya si Dan Heng Il gitu. Soalnya di patch 2.4 2.5 ini musuhnya tuh udah musuh trio Serigala 3 cuy. Kalau misalkan kalian tahu ya, yang dimana tuh damage-nya juga gila-gilaan. Dan pada waktu itu metanya juga following up attack gitu. Dan kebetulan banget si Xiao ini, selain dia juga DPS, dia ada following up attack-nya juga cuy. Itu sih yang membuat dia jadi top DPS gitu untuk sekarang gitu, si Xiao ini. Cuman kalau kita lihat dari sisi F2P ya teman-teman ya, gue udah gacha si Xiao. Terus gue mencoba untuk menyelesaikan endgame konten MOC cuy. Dan sayang beribu sayang, di lantai 12 di stage 12 gue cuman bisa dapet bintang 2 di situ. Apakah di sini mulai terjadi power creep? Menurut gue ini terjadi bukan karena power creep cuy. Mungkin ini terjadi karena kebodohan gue. Karena mungkin yang pertama, gue tidak membuild karakter-karakter gue dengan baik. Oke. Yang kedua, mungkin karakter-karakter gue cuman eidolon 0 gitu, bukan eidolon 1, 2 ataupun 3. Oke. Yang ketiga, mungkin komposisi tim gue kurang bagus pada waktu itu. Bisa jadi gitu ya kan, bisa jadi. Makanya gue tidak bisa menyelesaikan MOC. Tapi bukan karena power creep-nya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal power creep karakter, of course. Ini misalkan kasus gue nih. Kan gue punya DPS dan Heng Il sama Xiao. Kita bandingin aja dua karakter ini. Pasti udah beda jauh cuy. Dari segi damage aja udah beda jauh menurut gue. Dari output damage aja udah kelihatan beda ini. Kalau gue ngerasain secara langsung ya. Gue ngelihatnya seperti itu cuy. Firefly mudah susah kena power creep ya, cara kasih musuh weakness lock simple. Oh, I see. Nah, mungkin waktu ketika gua pensi di versi ini ya, di versi 2.3 sama 2.2 sama 2.3 kita diperlihatkan meta baru. Gue juga jujur baru denger ya dari ketika gua nontonin videonya Tekton cuy. Jadi gua udah nontonin Tekton by the way. Gue udah nontonin videonya Tekton ngobrolin tentang power creep ini sama Mr. Poke. Nah jadi gue udah nonton semuanya. Jadi gue juga baru tahu kalau misalkan ada meta di mana weakness point itu gak bakal berguna cuy. Jadi ada karakter yang skillnya atau damage-nya itu udah gak ngepeduliin weakness point musuh. Entah itu mau weakness fire kah, imaginary kah, quantum kah, wind kah, dan lain sebagainya. Itu ada cuy, karakter yang udah gak ngepeduliin itu, yaitu si Botil ya, sama si Acheron ya mungkin ya. Acheron juga gak ngepeduliin weakness tough juga sih. Iya, betul sama. Nah itu cuy, gue juga jujur gue baru tahu gitu. Nah juga setelah kedatangannya si Robin, gue juga baru si Robin ini juga harmoni yang gila juga cuy.
dan kemungkinan besar bisa menggantikan antara Ruanmei sama Sparkle. Tapi tergantung dulu di sini. Sparkle ini cocok buat ya yang pertama Dan Heng Il. Cuman masalah Dan Heng Il ini udah nggak kepake gitu masalahnya itu. Jadi kita cari komposisi tim yang sesuai sama Sparkle. Nah itu gue harus mikir lagi di situ. Dan berhubungan gue nggak tahu, jadi gue biasanya pakainya tuh sama si Dan Heng Il itu cuy. Nah, kita lanjut ke versi 2.3. Nah, pas banget kan ya. Rilislah si Firefly yang dimana ada meta super break teman-teman. Yang dimana kalau misalkan kalian ngebreak musuh itu damage-nya bakalan gacor gitu. Intinya kalian ngebreak musuh kalian dapat damage gede gitu. Nah, Ruanmei ini kebantu banget. Si Firefly ini kebantu banget sama si Ruanmei. Jadi bisa dibilang di waktu 2.0 ke atas ini, atau mungkin ya kita diperlihatkan di versi 1.5 ke atas, kita udah mulai diperlihatkan meta baru cuy, sama Hoyo sama HSR ya kan. Break effect udah ada dari Ruanmei tapi belum ada DPS mainnya. Justru power creepnya di situ bang, lu butuh eidolon untuk menyaingi DPS baru, sedangkan lu harus gacha hero pelengkap karena timnya butuh yang B5 juga dari segi harmoni sama sustainnya. Nah miliknya di situ bang, susah F2P bertahan main HSR. Nah, I see. Jadi itu cuy. Jadi ini apa ya, di versi 1.5 ke atas menurut gua kita udah diperlihatkan banyak sekali macam meta menurut gua. Dan tiap meta gua yakin 100% gak semua orang bisa dapetin karakternya. Itu yang jadi problem. Kalau kasusnya gue di sini tuh cuman punya DPS pertama Acheron sama Dan Heng Il. Udah DPS gue cuman itu doang. Gue nggak pakai DPS super break effect kayak Firefly. Gue nggak pakai ini juga. Gue nggak pakai itu cuy. Pada waktu itu sebelum gue gacha Facial ya. Setelah gue gacha Facial gue ngegantiin si Dan Heng Il gue. Tetapi harmoni sustain kayak Gepard dan lain sebagainya itu gue masih pakai. Fusion gue juga masih pakai. Jadi cuman berganti DPS doang gitu. Tetapi kenapa kok di versi ini gue kerasa lebih susah buat ngelarin MOC? Nah itu cuy yang jadi pertanyaan. Apakah pada waktu itu MOC buffnya berbeda kah? Atau mungkin kalian tahu lah ya, di MOC itu ada buff-buff tertentu gitu yang mungkin bisa di-trigger oleh karakter-karakter tertentu ya kan, yang sesuai gitu ya, yang bisa ngasilin buffnya gitu ya kan, mengaktifin buffnya gitu kan, ada tuh karakter yang kayak gitu. Nah mungkin gue nggak punya cuy karakter tersebut, gue nggak ada. Gue skip Lingsha, gue nggak si dua orang ini, satu yang bagus katanya buat Acheron, gue nggak si Jet ya kan, katanya bisa full mono quantum gitu ya kan, ada Sparkle juga. Oh ya gue juga baru nggak ada Sparkle. Kalau nggak salah tuh gue gacha Laiko-nya si Sele, cuman ya si Sele tetap gak gue pakai cuy, entah kenapa. Ada DPS yang menghiraukan weakness toughness gitu, si Botil ya kan, Botil itu cuy. Apakah itu ya yang menyebabkan power creep itu terjadi gitu? Karena ketidaktahuan dan kebodohan kita dalam memainkan game ini gitu. Itu kayak menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, tetapi yang perlu dipertanyakan ya, selain karena kesalahan kita sendiri tidak mempunyai tim yang bagus, komposisi tim yang bagus, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dari segi developer semua hal ini terjadi begitu cepat cuy. Kenapa hal ini terjadi begitu cepat dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ini teman-teman. Padahal dari awal kita dikasih kasih meta DPS biasa ya kan, masih gampang. Terus kita ya masih gampang lah, 1.0 sampai 1.5 masih gampang. Cuman ketika kita dikenalin meta baru, kita udah mulai kelabakan cuy. Banyak opsi gitu waktu itu. Banyak opsi yang diberikan Hoyo untuk playernya gitu di HSR cuy. Meta baru gitu, banyak meta following up damage, meta break effect, meta dot. Walaupun dot sekarang emang masih belum begitu bersinar. Meta yang menghiraukan toughness musuh kayak Acheron, Botil. Banyak sih sekarang. Ada super break juga dengan kehadiran si Rapa ini. Terus ada si Fugue. Nah ini Fugue gue nggak tahu sama si si siapa? Sunday. Si Sunday ini dia memunculkan ini cuy, Sunday meta gitu namanya. Gue lupa namanya apa. Seingat gue tuh meta yang summon karakter. Jadi Sunday ini bisa ngebuff summon karakter cuy. Dan secara tidak langsung
Jing Yuan di sini mungkin sedikit terangkat ya kan, Jing Yuan teman-teman. Jing Yuan ini sedikit terangkat gitu di sini gitu. Itu banyak sekali meta yang dihadirkan, tetapi kita nggak punya banyak opsi gitu masalahnya. Kita cuma punya DPS seadanya, kita cuma punya karakter seadanya gitu. Meta summon, meta summon, I see. Itu masalahnya, kita cuma punya opsi seadanya doang gitu, karakter seadanya. Nah, balik lagi ke tweetnya Mr. Poke. Berarti apakah itu terjadi karena keserakahan kita menggacha karakter, kita terlalu serakah, atau karena kegoblokan kita atau kebodohan kita karena kita nggak tahu 3 hal yang gua sebutin tadi cuy. Itu yang jadi problem. Mungkin statement si Mr. Poke ini buat gua mungkin bisa relate cuy, karena hal itu yang gua rasakan. Gua player casual ya kan, gua nggak begitu ngikutin belajar komposisi tim, belajar apa namanya kayak gimana. Pokoknya kalau misalkan ini karakter bakalan kayak gini, bakalan kuat, oke, gua bakal gacha karakter itu. Tapi setelah banyaknya meta baru ya, inflasi juga, itu gue udah mulai susah cuy. Nah, berarti ada satu problem lagi cuy. Satu problem lagi yang perlu dipertanyakan. Jadi POV dev itu hal yang wajar mereka jualan. Nah, mungkin ya ada satu hal yang perlu dipertanyakan cuy menurut gue. Menurut gue, apakah power creep ini emang dirancang oleh developer atau mungkin Hoyo itu sendiri? Apakah kalian gak sadar cuy, tiap patch dari 1.0 sampai 2.5, 2.7 lah. Ya kecuali Rapa ya sampai 3.0 sampai sekarang deh pokoknya tuh sampai 3.1. Mereka menghadirkan 2 karakter cuy. Mereka menghadirkan 2 karakter limited tiap patch. Lu bayangin coba. Dari sekian dua karakter ini pasti mereka bikin satu karakter tuh yang mungkin bakalan ampas di masa depan gitu kan maksudnya ya. Cuman gue nggak bilang semua karakter bakalan jadi ampas, cuman kemungkinan gitu bakal ada beberapa karakter yang bakal di power creepin cuy. Dan menurut gue ya apakah ini emang sudah dirancang gitu cuy dari developer gitu, seakan-akan power creepinnya emang harus terjadi gitu di game ini, terutama ya di HSR ini cuy, karena ya banyak karakter juga gitu cuy yang ngerilis gitu tiap patch-nya. Kecuali ya mereka tiap patch ya satu karakter gitu ya kan. Dan bintang 4 jadi jarang kepake cuy. Jadi HSR bikin karakter bintang 4 cuma jarang kepake gitu. Ada yang kepake cuma jarang banget gitu. Permasalahannya meta terlalu cepat berganti bang, sehingga harus memaksa kita harus gacha karakter baru terus. Kalau nggak dapat karakternya, siap-siap patch berikutnya kesusahan. Itu opini gue. Bisa jadi sih. Dan kalau misalkan kita lihat ya, semakin lama tuh mereka rerun juga kan, ada rerunnya juga kan tuh. Tiap patch pasti ada rerun semua cuy. Bahkan ada ya satu patch rerunnya tuh 4 karakter cuy. Tuh gila banget emang, gila banget. Bahkan di 3.0 gila, tambah gila lagi sih. Di samping kita udah diperlihatin ya meta summon ya di 3.0 ini, ada si Herta juga katanya bakalan OP banget. Terus si Anglea meta summon pertama yang bakalan berguna banget sama si Sunday ya kan. Sunday wah gila sih. Di samping ini kita dikasih rerun lagi cuy, Fei Xiao gitu ya kan, DPS top tier untuk sekarang. Ada si Botil Robin juga cuy. 1 bulan ganti meta. Aduh iya juga ya, makanya itu cuy. Jadi menurut gue ya apakah tiap 1 bulan itu HSR yang mencoba ganti meta cuy. Dan setiap ada karakter baru pasti ada rerun baru juga yang berhubungan sama meta tersebut gitu. Maka disitulah kalau misalkan kalian merasa power creep itu terjadi ya kalian mau nggak mau harus gacha cuy karakter yang sekiranya meta untuk menyelesaikan MOC di patch itu ya kan. Nah kalau misalkan pun patch berganti dan kalian nggak bisa nyelesain MOC itu, berarti ya kalian harus pertama ngecek buff dari karakter apa yang sekiranya tuh bisa memicu buff gitu cuy. Nah kalau misalkan karakter itu ada di banner ya secara tidak langsung emang gitu HSR ingin mempromosikan cuy ngeriran banner tersebut gitu untuk digacha ya kan, untuk digacha di pool pastinya, sengaja untuk kalian supaya top up ya teman-teman ya. Oh my god bro, bahkan sebelum rilis 3.0 aja nggak ada drip B4 di 2.0.
Cuman Misha sama Geller doang. Gila sih emang. Bintang 4 karakter udah nggak ada ya semenjak 2.0 ya. Anjir, cuman ada Misha sama Galer doang ya. Gila sih. Power creep mulai dirasakan bagi beberapa orang. Cuman ngikutin meta sama cara tahu main itu mereka nggak ada masalah cuy. Cuman untuk para player casual mulai kesusahan buat ngikutin itu cuy. Oke, kita bisa sepakatin itu ya. Bagi orang yang mengikuti meta plus tahu cara main HSR, mereka aman dari masalah power creep ini. Cuman bagi gua sebagai player casual yang mencoba untuk mengikuti meta, tapi gua cuman punya karakter seadanya, itu agak sedikit kesusahan. Oke, dan gua mulai mengalami masalah power creep itu teman-teman. Oke, bisa dibilang yang dibilang sama Mr. Poki kepada diri gua sendiri itu cukup relate dan gua mengakui hal itu gitu. Oke, dalam kasus gua ya teman-teman ya, kasus gua seperti itu. Oke, itu bisa diterima. Dan ya faktor yang lain yang menyebabkan power creep ini ya, karena tiap patch itu pasti ganti meta cuy. HSR menjanjikan ganti meta tiap patch. Tiap patch karakter baru, meta baru, mekanik baru pastinya. Dan musuh ditambah susah dan itu kalian harus mikir keras cuy. Kalau player casual yang pencet klik auto doang pasti nggak bisa. Dan secara tidak langsung juga HSR ingin kalian nge-spend waktunya lebih lama cuy di gamenya gitu ya kan. HSR ingin kalian nge-spend waktunya lebih lama gitu di gamenya. Oh my God. Padahal ya tujuan utama kita main HSR apa sih sebenarnya? Kalau kita ingat-ingat lagi, gua dulu ya main HSR, gua pengen gacha karakter waifu cuy. Coba gue pengen gacha karakter kayak Sele, terus si Silverwolf, ada Kafka juga. Tapi semenjak gue terkena pertama FOMO itu. Yang kedua, masalah meta itu tadi. Gue akhirnya menggacha karakter yang semestinya gak gue gacha, tapi gue harus gacha. Karena apa? Karena gue harus mengikuti meta, gue harus bisa menyelesaikan emosi buat dapat bansos ya teman-teman ya. Mungkin itu sih. Jadi orang-orang sekarang kalau misalkan main HSR itu mereka gacha karakter bukan karena mereka suka sama karakternya, bukan, tapi karena karakter itu pertama meta. Oke? Karakter itu meta. Yang kedua, karakter itu bagus untuk di patch tersebut gitu. Itu cuy alasannya, bukan karena mereka cakep, mereka ganteng dan lain sebagainya, bukan gitu. Karena mereka meta cuy, karena mereka bagus gitu buat endgame konten dan bla 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 lain sebagainya cuy, bukan karena waifu, bukan cuy. Padahal rata-rata player casual ya mereka ngincer karena wih cakep nih karakter, gas lah digacha gitu ya kan. Itu cuy. Jadi tujuan kita tuh udah mulai tergeser gitu semenjak ada meta-meta gitu di HSR ini cuy. Dan para F2P gue yakin gak semua karakter bisa digacha termasuk gue. Ya kalau misalkan kalian pay to win ya kan, gosok, top up dan lain sebagainya, aman-aman saja ya kan. Palingan tinggal betulin build ya kan, komposisi timnya kayak gimana gitu. Itu cuy, tinggal betulin itu aja. Mereka harus cepat rerun carnya pas metanya lagi naik bang. Kalau gak gitu patch berikutnya car gak bakal laku bang untuk masa mendatang. Makanya itu kalau misalkan di patch itu metanya apa gitu ya, itu pasti bakal di rerun cuy. Jadi seakan-akan semua itu udah disetting. Misalkan nih patch 3.0 kita dimunculin meta baru. Pertama meta summon si Anglea sama si Sunday dulu. Kita diperlihatkan Sunday dulu. Nah, pas di bannernya Sunday kita diperlihatkan cuy, ada Anglea, drip marketingnya Anglea, dan itu menandakan bahwa di versi 3.0 nanti bakal ada meta summon. Dan orang-orang FOMO dong. Orang-orang FOMO. Oke, gue gacha Sunday buat apa? Buat Anglea meta summon nanti. Ya udah, akhirnya orang-orang pada gacha ya kan. Oke gitu. Nah, kita diperlihatin lagi kan drip marketing yang lain bahwa ada rerunnya si pertama Lingsha, Feixiao, Jet, Botil sama Robin. Nah, kita tahu ya, 5 karakter itu ada beberapa karakter yang bagus. Yang pertama ada si Lingsha. Lingsha kayaknya bagus sih. Kayaknya sih menurut gua bagus sih Lingsha. Feixiao itu top DPS. Jadi kemungkinan besar di 3.0 ini kalian butuh healer sustain cuy, karena ada HP inflation juga di 3.0 nanti. Oke. Terus ada Robin juga buat ngasih buff.
yang kemungkinan besar bakalan bagus kalau misalkan kita pakai sama si Facial cuy gitu. Jadi kemungkinan ada dua kemungkinan cuy di 3.0, antara ya satu meta summon di 3.0, yang kedua ya kita perlu DPS yang bisa ini cuy ngasih damage gitu. Ya salah satunya si Facial ini ya kan gitu. Itu sih yang jadi kita tuh seakan-akan udah di setting cuy. Oke, gua di versi 3.0 ini bakal ngasih dua meta itu. Gua udah nyediain karakternya, kalian mau gacha, oke, kalian bakal bisa nyelesain end game content. Kalau kalian gak gacha, kalian gak bisa. Seakan-akan kita udah di setting cuy sama si company ini, si HSR ini, kita udah di setting cuy, seakan-akan seperti itu gitu. Gue jujur main HSR cuman pengen ngumpulin waifu bang, tapi semenjak ngerasa power creepnya cepet gue pensiun. Nah itu tuh, karena percuma gacha caranya kalau kita nggak make karakternya. Itu tujuan gue mau main game di awal. Nah itu dia guys, itu dia yang gue bilang di awal cuy. Tujuan kita bermain HSR sudah beda ya. Tujuan kita yang awalnya kita ngepull karakter karena waifu, karena husbu, sekarang kita tersetting karena meta teman-teman. Itu sih. Dan power creep itu terjadi ya bagi player casual. Emang terjadi. Dan power creep itu emang di setting menurut gua sama si developer itu sendiri, HSR itu sendiri. Dan ntar ya, jadi gua gak menyangkal ya, gua kesimpulannya ya, gua gak menyangkal pernyataan Mr. Poke cuy tentang ini ya, statement ini. Gua gak menyangkal itu. Gua mengakui hal ini terjadi kepada diri gua sendiri. Gua ngambil kasusnya dari diri gua sendiri aja, nggak usah ngambil kasus dari streamer mana lah dan lain sebagainya. Gue tahu semua kasus orang beda-beda cuy. Cuman yang terjadi sama gue ini seperti apa yang dibilang sama Mr. Poke ini cuy. Real. Gue udah lihat videonya si Tekton juga by the way, ngobrol ini. Dan ya mereka setuju power creep emang ada. Dan yang mereka nggak begitu setuju ya itu tadi, ada beberapa faktor. Ya emang karena power creep ini emang disetting oleh developer, emang sudah direncanakan. Ya emang karena mereka ingin menjual karakter ya kan, secara tidak langsung menginginkan kalian untuk gacha karakternya gitu, of course gitu ya kan. Emang sudah dari sananya udah disetting kayak gitu. Udah dibahas juga by the way sama Tekton sama Mr. Poke. Jadi ya bisa dibilang ya menurut gue ya conclusion ya. Jadi Mr. Poke ini emang pengen bikin apa ya, diskusi aja cuy. Mr. Poke ini emang pengen bikin diskusi aja tentang masalah power creep di HSR ini teman-teman menurut gua. Jadi nggak ada menyerang secara personal dan lain sebagainya. Mungkin Mr. Poke menyerang gua karena gua bodoh dan serakah tidak mengikuti meta teman-teman. Ya nggak apa-apa, itu gua mengakui cuy. Cuman ya mungkin ini menyadarkan sebagian orang bahwa ya power creep emang terjadi di HSR dan emang sekarang lagi gencar-gencarnya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian emang gak setuju power creep ini terjadi, ya kalian bisa komplain cuy. Cuman ya yang komplain ini apakah ya karena ini tadi power creep terjadi apa karena kitanya serakah atau stupidity kan dan lain sebagainya. Cuman mungkin ya yang mungkin bakal gue bilang di sini, mungkin power creep yang tidak masuk akal gitu. Mungkin kalau masih masuk akal, orang-orang juga masih bisa ya, not problem gitu. Mungkin kalau misalkan gak begitu masuk akal, nah itu baru mungkin kalian bisa komplain cuy. Persoalan power creep ini teman-teman, kalian bisa komplain. Karena kalau misalkan ya semakin lama power creep ini terjadi, ya gue yakin ya banyak mungkin ya orang-orang bakalan pensi. Kemungkinan banyak pemain-pemain casual yang nggak bisa ngikutin pasti bakalan pensi, kayak gue salah satunya. Gue karena nggak bisa ngikutin meta, gue nggak ada waktu buat belajar meta-metanya juga. Jadi ya daripada itu menjadi beban pikiran untuk gue, mengganggu aktivitas sehari-hari gue, jadi ya gue memutuskan untuk gue pensi HSR gitu. Sesimpel itu sebenarnya untuk gue. Nah kalau orang lain pasti kasusnya berbeda cuy, gitu teman-teman. Sama juga pensi karena power creep. Sih divisi HSR pengen cepet-cepet naik haji kali. Setidaknya mereka kasih bansos gede geseran biar nggak banyak pensi aja sih. Nah, perkataan Mr. Poke memang betul, tapi kurang tepat menurut gue. Iya sih, kurang tepat tuh mungkin
gue sebenarnya udah nonton ya yang di sini ya, yang Tekton sama Mr. Poke. Si Tekton ini agak sedikit menambahkan ya bahwa mungkin Mr. Poke perlu menyangkut pautkan power creep dengan developer juga. Jadi masalah power creep ini bukan terjadi karena pure kesalahan player, bukan, tetapi karena ada sangkut pautnya dengan developer cuy. HSR itu sendiri yang membuat power creep itu menjadi permasalahan gitu. Kalau misalkan kalian lihat video konteksnya full Tekton, mungkin kalian udah bisa tahu lah ya, bisa tahu secara paham gitu. Karena gue udah tahu, jadi gue bisa nyimpulin nih barusan. Kalau misalkan kalian belum tahu, kalian tinggal tonton aja Tekton cuy. Sudah dijelasin juga. Itu menurut gue. Jadi gila sih. Kalau bansosnya gak gede, pasti pendapatan HSR bakalan turun drastis. Gila cuy. Belum lagi banyak pensi. Ya begitulah teman-teman. Namanya game ya teman-teman. Cuman ya gue gak tahu sih, apakah HSR emang menginginkan hal itu ya kan. Gue gak tahu apakah HSR menginginkan hal itu. Gue juga gak tahu apakah emang Honky Starbucks sudah merencanakan hal itu cuy. Nah itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Tapi menurut gua ending dari semua permasalahan ini ada satu manfaat cuy yang bisa gua ambil ya, yang mungkin bisa kita petik gitu pelajarannya. Jadi kita tuh bisa, yang pertama kita bisa aware sama game kita. Yang pertama kita bisa aware gitu dengan game kita, apa yang terjadi dengan game yang sedang kita mainkan gitu. Itu yang pertama. Secara tidak langsung Mr. Poke menyadarkan gitu cuy kepada kita semua, sepertinya ada yang tidak beres dengan game ini gitu. Makanya Mr. Poke membawakan isu power creep dalam HSR cuy untuk dibahas bersama gitu. Bagaimana orang-orang memandang power creep gitu. Tetapi Mr. Poke tidak menyangkut pautkan ini dengan developer gitu. Makanya di videonya Tekton terbaru, si Tekton ini menambahkan untuk Mr. Poke perlu menambahkan atau menyangkut pautkan ini dengan developer juga, karena developer adalah letak masalah utama power creep itu terjadi cuy gitu. Itu sih kesimpulannya. Walaupun gue udah pensi, seneng diskusi kayak gini bang, let's go. Power creep pasti adalah setiap patch, cuman gak segila HSR. Wah gila cuy. Wah gila teman-teman. Apakah kalian masih ada yang nonton ya? Wah gila sih, thank you banget ya yang masih nontonin buat diskusi kali ini cuy. Ya semoga kita lebih aware lah ya sama game kita, terutama HSR. Gua berharap ya buat HSR kedepannya bisa balancing menurut gua. Yang paling penting tuh balancing. Ya kali ya HSR tuh lebih mementingkan orang-orang yang kompe cuy daripada orang-orang yang casual. Soalnya orang-orang kompe hardcore di HSR itu cuma 8-10% cuy. Sedangkan 90% dari player Honkai Star Rail itu player casual gitu, player yang nyantai gitu. Kalau misalkan HSR ngikutin player kompe-nya, player hardcore-nya ya secara tidak langsung ya mungkin kita bisa mengartikan gitu, wah Honky Starbucks ingin cuan cuy. Kayak Honkai Star Rail ingin memilking gitu. Gila. Genshin seterusnya kayak ini bakal jadi Genshin 2.0 kah? Damn bro. Jadi ya gitu aja teman-teman. Kayaknya kita udah dapat ya kesimpulannya buat pembahasan kali ini. Gimana pendapat kalian, menurut kalian? Kalau misalkan kalian ada yang tidak setuju dengan pendapat gua, atau mungkin kalian tidak setuju dengan pendapat Mr. Poke, atau mungkin Tekton, Gacha Smack ya kan, gua ambil 3 referensi ya dari 3 streamer itu. Kalau streamer yang lain gua masih belum nonton, cuman gua ambil dari 3 referensi itu cuy. Jadi ya kalian tinggal komentar aja di bawah cuy. Thank you banget yang udah nontonin yapping gua selama 1 jam, mungkin 1 jaman ini. Mungkin kalau misalkan gua cut mungkin ya nggak sampai 1 jam. Jadi ya gitu aja teman-teman. Thank you banget, gila. Power creep. Oh my god. Kita bakal ketemu lagi di konten yapping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Cheers.